Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kekuatan, kesabaran, dan hati yang lapang dalam menghadapi apapun yang sedang kalian jalani. Karena kita nggak pernah tahu ujian apa yang sedang dihadapi satu sama lain. Yang jelas, semoga kalian tetap kuat. Ngomong-ngomong soal ujian, pernah nggak sih kalian ada di titik di mana rasanya hidup ini terlalu berat? Kayak setiap langkah maju, selalu ada halangan. Setiap kali merasa udah dekat sama sesuatu yang kita inginkan, tiba-tiba ada aja rintangannya. Pernah, kan? Atau mungkin sekarang kalian lagi ada di fase itu? Kalau iya, tenang. Kita bakal ngobrol santai, pelan-pelan, satu persatu. Karena siapa tahu, perspektif yang kita bahas di sini bisa jadi sesuatu yang membuka mata kalian. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan biar nontonnya santai, nggak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan ini. Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak permainan yang nggak ada tombol pause-nya? Lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba ada rintangan. Lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin jatuh. Kadang kita mikir, kok hidup gue gini amat, ya? Seakan-akan setiap langkah itu selalu ada ujiannya. Gue nggak tahu apa yang lagi kalian hadapi sekarang. Mungkin kalian lagi ada di titik terendah, mungkin lagi merasa capek, atau mungkin lagi ngerasa dunia ini nggak adil. Tapi ada satu hal yang gue pengen kalian sadari, ujian itu bukan kebetulan. Coba deh, bayangin kalau hidup ini mulus-mulus aja. Gak ada tantangan, gak ada masalah. Kita cuma jalan lurus tanpa ada hambatan. Kayak main game, tapi langsung menang tanpa usaha. Seru nggak? Enggak, kan? Justru yang bikin kita berkembang itu rintangannya. Yang bikin kita naik level itu tantangannya. Kalau nggak ada itu semua, kita bakal stagnan, gitu-gitu aja. Sekarang gini, coba lihat orang-orang hebat. Siapapun itu, pengusaha sukses, atlet kelas dunia, orang-orang yang kita kagumi, mereka semua punya satu kesamaan, mereka pernah diuji habis-habisan. Bahkan gak cuma sekali. Berkali-kali. Ada yang bangkrut, ada yang gagal berkali-kali, ada yang bahkan dihina dan diremehkan sebelum akhirnya mereka bisa berdiri di titik mereka sekarang. Nah, balik lagi ke kita. Kita seringkali merasa ujian itu nggak adil. Kita merasa kita udah cukup berusaha, tapi kok masih dikasih cobaan? Kita ngerasa kita udah baik, udah sabar, tapi kok masih juga disakitin? Pertanyaannya, bener nggak kita udah berusaha? Udah sabar? Udah kuat? Atau jangan-jangan, ujian ini datang karena kita sebenarnya masih perlu belajar sesuatu? Gue kasih contoh simpel. Misalnya, ada orang yang selalu gagal dalam hal bisnis. Setiap kali mulai usaha, selalu aja ada masalah. Ditipu, bangkrut, atau usahanya nggak jalan. Mungkin dia bakal mikir, gue emang nggak cocok jadi pengusaha. Tapi, coba lihat dari sisi lain. Mungkin justru dia perlu belajar lebih banyak. Mungkin dia perlu lebih sabar, lebih teliti, atau lebih kuat mentalnya. Kalau dia nyerah di tengah jalan, dia nggak bakal pernah tahu sejauh mana dia bisa berkembang. Sama kayak kalian. Apapun ujian yang kalian hadapi sekarang, itu datang bukan untuk menghancurkan kalian, tapi untuk membentuk kalian. Coba bayangin besi yang ditempa. Besi itu nggak langsung jadi pedang yang tajam dan kuat. Dia harus dipanaskan, dipukul berkali-kali, ditempa sampai bentuknya sempurna. Semakin sering ditempa, semakin kuat dia. Nah, kita juga gitu. Ujian itu kayak api yang membentuk kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang gue tanya, kalau misalnya kalian bisa ngobrol sama diri kalian 5 tahun ke depan, kira-kira kalian bakal bilang apa? Apakah kalian bakal bilang, dulu gue pernah diuji, tapi gue berhasil melewatinya, dan sekarang gue jadi lebih kuat? Atau justru kalian bakal bilang, dulu gue nyerah, dan sekarang gue masih di tempat yang sama, nggak berkembang? Pilihan itu ada di tangan kalian. Tapi satu hal yang pasti, setiap orang pasti diuji. Gimana cara kita melewatinya, itu yang bakal menentukan siapa kita. Jadi, kalau sekarang kalian lagi ada di titik sulit, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan buru-buru nyalahin keadaan. Jangan buru-buru nyerah. Karena mungkin, ini adalah ujian sejati kalian. Ujian yang bakal nentuin siapa diri kalian sebenarnya. Gue nggak bilang ini bakal gampang. Gak ada yang bilang gitu.
Tapi satu hal yang bisa gue pastikan, kalau kalian bisa melewatinya, kalian bakal jadi orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, gue pengen tahu, apa ujian paling berat yang pernah kalian alami? Dan gimana cara kalian ngadepinnya? Coba share di kolom komentar, siapa tahu ada yang bisa belajar dari pengalaman kalian. Kita saling support di sini, karena kita semua sama-sama berjuang. Ingat, ujian itu bukan musibah. Ujian itu adalah cara semesta buat bikin kita naik level. Dan gue percaya, kalian pasti bisa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kita tadi udah bahas bahwa ujian itu pasti ada dan gak mungkin bisa dihindari. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, buat apa sih sebenarnya kita diuji? Mungkin di antara kalian ada yang pernah berpikir, kenapa sih gue yang selalu kena? Kenapa bukan orang lain aja? Seolah-olah hidup ini beratnya cuma buat kita doang. Tapi kalau kita lihat lebih luas, semua orang juga diuji dengan cara yang berbeda. Mungkin kita ngerasa ujian kita paling berat, tapi sebenarnya orang lain juga lagi berjuang dengan masalah mereka masing-masing. Yang membedakan adalah cara kita menyikapinya. Ada yang begitu diuji langsung jatuh, langsung nyerah, langsung merasa hidupnya nggak ada harapan lagi. Tapi ada juga yang justru makin kuat, makin semangat, dan makin percaya diri setelah melewati ujian itu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ujian itu bukan hukuman, tapi cara buat naik level. Bayangin gini, misalnya ada dua orang yang sama-sama menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Yang satu memilih buat menyerah, menyalahkan keadaan, dan akhirnya tenggelam dalam keterpurukan. Sementara yang satunya lagi memilih buat bangkit, belajar dari kesalahan, dan terus maju walaupun sakit. 5 tahun kemudian, kira-kira siapa yang bakal lebih berkembang? Siapa yang bakal lebih kuat? Jelas yang kedua, kan? Karena dia memilih buat belajar dari ujiannya, bukan lari dari masalahnya. Sama seperti orang yang mau naik kelas. Kita nggak bisa naik kelas kalau nggak lulus ujian. Kita nggak bisa berkembang kalau nggak diuji. Dan ujian itu bentuknya macam-macam. Bisa kehilangan, bisa kegagalan, bisa kekecewaan, atau bahkan pengkhianatan. Tapi satu hal yang pasti, ujian itu selalu membawa pelajaran. Coba deh, kalian ingat-ingat lagi momen paling sulit dalam hidup kalian. Saat itu, mungkin rasanya berat banget. Mungkin sampai bikin kalian nangis, stres, atau bahkan pengen nyerah aja. Tapi setelah kalian berhasil melewatinya, ada nggak sesuatu yang berubah dalam diri kalian? Mungkin kalian jadi lebih sabar. Mungkin kalian jadi lebih dewasa. Mungkin kalian jadi lebih kuat mentalnya. Dan mungkin kalian jadi lebih tahu siapa yang benar-benar ada buat kalian dan siapa yang cuma ada saat senang doang. Nah, itulah tujuan dari ujian. Bukan buat bikin kita menderita, tapi buat bikin kita sadar. Kita jadi sadar kalau hidup nggak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kita jadi sadar kalau nggak semua orang yang ada di sekitar kita itu benar-benar peduli sama kita. Kita jadi sadar kalau ternyata kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Kadang, ujian itu datang buat membuka mata kita. Misalnya, ada orang yang selama ini selalu mengandalkan orang lain. Dia nggak pernah belajar mandiri, selalu bergantung sama orang lain buat menyelesaikan masalahnya. Sampai akhirnya dia kehilangan orang-orang yang selama ini dia andalkan. Awalnya dia ngerasa hancur, ngerasa sendirian, ngerasa nggak tahu harus gimana. Tapi lama-lama, dia mulai belajar buat berdiri sendiri. Dia mulai belajar buat mengandalkan dirinya sendiri. Dan di titik itulah dia sadar, kalau ternyata dia bisa. Kalau bukan karena ujian itu, mungkin dia nggak bakal pernah sadar akan kekuatannya sendiri. Atau contoh lain, ada orang yang selalu mengorbankan dirinya demi orang lain, sampai akhirnya dia dikhianati atau ditinggalkan. Awalnya dia sakit hati, tapi dari situ dia belajar bahwa nggak semua orang layak buat dikorbankan. Dia belajar buat lebih menghargai dirinya sendiri. Kalau bukan karena ujian itu, mungkin dia nggak bakal pernah sadar pentingnya self-worth. Jadi, daripada kita terus-terusan nanya, kenapa sih gue diuji? Coba ganti pertanyaannya jadi, apa yang bisa gue pelajari dari ujian ini? Karena semakin kita memahami makna di balik ujian, semakin mudah kita menjalaninya. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu, ujian itu selalu datang sesuai kapasitas kita. Gak mungkin kita dikasih ujian yang di luar batas kemampuan kita. Kalau kita menghadapinya dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa melewatinya. Kadang yang bikin kita merasa nggak sanggup itu bukan karena ujiannya terlalu berat, tapi karena kita terlalu fokus sama rasa sakitnya daripada fokus mencari jalan keluarnya. Ibaratnya, kalau kita terus-terusan lihat luka di tangan kita dan ngerasa itu sakit,
ya kita bakal makin kesakitan. Tapi kalau kita fokus buat nyari obatnya, maka perlahan luka itu bakal sembuh. Nah, ujian juga gitu. Kalau kita cuma fokus sama masalahnya, kita bakal terus-terusan merasa terpuruk. Tapi kalau kita mulai fokus sama solusinya, kita bakal sadar kalau setiap masalah itu sebenarnya bisa diatasi. Jadi sekarang, gue pengen kalian coba lihat ujian yang lagi kalian hadapi dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin sekarang kalian lagi mengalami kegagalan. Tapi coba lihat dari sisi lain. Mungkin ini adalah kesempatan buat kalian belajar lebih banyak, buat mempersiapkan diri lebih matang sebelum sukses yang lebih besar datang. Mungkin kalian lagi kehilangan seseorang yang kalian sayang. Tapi coba lihat dari sisi lain, mungkin ini adalah cara semesta buat nunjukin kalau kalian bisa berdiri sendiri, kalau kalian bisa bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Mungkin kalian lagi di titik di mana kalian merasa semuanya berantakan. Tapi coba lihat dari sisi lain, mungkin ini adalah titik balik kalian. Mungkin ini adalah momen di mana kalian harus berubah, harus bangkit, harus mulai membangun hidup yang lebih baik. Yang jelas, ujian itu selalu punya alasan. Kita mungkin gak langsung ngerti sekarang. Tapi suatu hari nanti, kita bakal lihat ke belakang dan bilang, oh, pantesan gue dulu diuji kayak gitu. Karena kalau bukan karena itu, gue gak bakal bisa sampai di titik ini. Jadi, buat kalian yang sekarang lagi diuji, gue cuma mau bilang, jangan menyerah. Karena kalian gak sendirian. Karena ujian ini bukan akhir dari segalanya. Karena kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Dan percaya deh, kalau kalian bisa melewatinya, kalian bakal jadi pribadi yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Sekarang, kita udah ngomong panjang lebar soal ujian hidup, kenapa itu penting, dan apa maknanya buat kita. Tapi ada satu hal lagi yang gak kalah penting. Gimana cara kita menghadapi ujian itu? Karena jujur aja, ngomong soal ujian itu gampang. Tapi pas kita ada di tengah-tengah badai, semuanya terasa beda. Teori yang tadi terdengar meyakinkan, tiba-tiba nggak ada gunanya. Yang ada cuma perasaan campur aduk, bingung, takut, sedih, kecewa, marah, semua jadi satu. Jadi gimana? Gimana caranya biar kita nggak tenggelam dalam ujian, tapi justru bisa keluar sebagai pemenang? 1. Terima dulu, jangan langsung lawan. Kebanyakan dari kita kalau diuji, reaksinya otomatis nolak. Kita nggak terima. Kita marah sama keadaan. Kita sibuk nyalahin orang lain, nyalahin takdir, bahkan nyalahin diri sendiri. Padahal, semakin kita nolak, semakin sakit rasanya. Semakin kita ngelawan, semakin kita merasa hancur. Karena apa? Karena ujian itu udah kejadian. Kita nggak bisa mundurin waktu. Kita nggak bisa menghapusnya. Satu-satunya jalan adalah menerimanya. Bukan berarti kita pasrah dan gak ngapa-ngapain, ya. Tapi menerima itu artinya kita berhenti ngelawan sesuatu yang gak bisa diubah. Kita berhenti sibuk bertanya, kenapa harus gue? Dan mulai bertanya, oke, sekarang gue harus gimana? 2. Fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Ini penting banget. Kadang kita kehabisan energi karena fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita. Kita stres mikirin orang yang udah pergi. Kita frustrasi sama keadaan yang gak bisa kita ubah. Kita capek ngarepin sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal, ada satu hal yang selalu ada di tangan kita, cara kita merespons ujian itu. Kita bisa memilih buat terus tenggelam dalam kesedihan, atau kita bisa memilih buat bangkit pelan-pelan. Kita bisa memilih buat terus menyalahkan keadaan, atau kita bisa memilih buat mencari solusi. Bukan berarti kita harus pura-pura kuat. Kalau memang butuh nangis, nangis aja. Kalau butuh istirahat, istirahat aja. Tapi setelah itu, bangkit lagi. Fokus ke hal-hal yang bisa kita perbaiki, bukan yang sudah terjadi dan gak bisa diubah. 3. Ingat, semua ini sementara. Gak ada ujian yang berlangsung selamanya. Coba pikirin sesuatu yang dulu rasanya berat banget buat kalian. Mungkin dulu kalian pernah ngerasa gak sanggup. Tapi sekarang kalian udah ada di titik ini. Artinya, kalian berhasil melewati itu semua. Dan ujian yang sekarang kalian hadapi juga sama. Mungkin sekarang rasanya berat. Mungkin sekarang rasanya nggak ada jalan keluar. Tapi nanti, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, kalian bakal lihat ke belakang dan sadar kalau ini semua cuma bagian dari perjalanan. Jadi, kalau sekarang lagi terasa sulit, ingat aja, ini sementara. 4. Jangan hadapi sendiri. Kadang, kita terlalu gengsi buat cerita.
Kita merasa harus kuat sendiri. Kita nggak mau kelihatan lemah. Padahal, setiap orang pasti butuh support system. Nggak harus banyak orang, cukup 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa dipercaya. Entah itu keluarga, sahabat, atau siapapun yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Dan kalau nggak ada, cari komunitas. Cari lingkungan yang bisa support kalian. Jangan biarkan diri kalian menghadapi semuanya sendirian. 5. Jadikan ujian ini titik balik, bukan akhir segalanya. Setiap ujian punya 2 kemungkinan, bisa menghancurkan kita, atau bisa membentuk kita. Dan itu tergantung dari pilihan kita. Kita bisa memilih buat tenggelam, atau kita bisa memilih buat menjadikannya sebagai titik balik. Kita bisa memilih buat menyerah, atau kita bisa memilih buat bangkit dengan versi diri yang lebih kuat. Gue nggak bilang ini bakal mudah. Tapi percayalah, kalau kalian bisa melewati ini, kalian bakal lihat diri kalian yang baru. Diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hidup. Jadi sekarang, coba pikirkan lagi, gimana kalian mau menghadapi ujian ini? Karena ujian sejati itu bukan tentang seberapa besar masalahnya. Tapi tentang seberapa besar kita mau bertahan dan bangkit lagi.